Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang, jujur aja, sangat krusial. Kalau kalian mikir dunia lagi berubah cepat banget sekarang, well, siap-siap aja. Karena data yang bakal kita lihat hari ini benar-benar jauh melampaui apa yang mungkin kalian bayangkan. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba deh, kalian tanya ke diri sendiri dengan benar-benar jujur. Apa pekerjaan kalian saat ini beneran aman dari yang namanya kecerdasan buatan? Pasti banyak dari kita ngerasa nyaman kan? Mikir kalau posisi kita nggak mungkin tergantikan. Tapi, data yang bakal kita telusuri bareng-bareng ini mungkin bakal mengubah drastis rasa aman itu. Ini peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari melihat evolusi AI yang super cepat, belajar dari sejarah revolusi teknologi, ngelihat kemana arus modal bergerak, ngomongin ancaman buat pekerja kerah putih, perlombaan geopolitik yang lagi panas-panasnya, sampai ke poin yang paling memberdayakan. Gimana caranya kita bisa survive dan sukses di era ini? Kita masuk ke bagian pertama, evolusi pesat kecerdasan buatan, bertransisi dari sekedar chatbot biasa menjadi agen yang bisa bekerja secara mandiri. Dan lini masa ini mengilustrasikan dengan brilian seberapa masif pergeseran yang lagi terjadi. Dari cuma sebatas antar muka tanya jawab di tahun 2022, AI sekarang udah jadi agentic AI yang aktif dan bisa kerja layaknya staf beneran. Coba perhatiin pertumbuhan eksponensial di sini. Lompatannya jelas banget kan? Tahun 2019, kita punya GPT-2 yang ibaratnya masih kayak anak TK. Terus 2020, ada GPT-3 yang selevel anak SD. Masuk 2022, boom, GPT-4 udah kayak anak SMA yang pintar. Tapi masa depan yang sebentar lagi hadir, seperti GPT-5 atau Artificial General Intelligence alias AGI, ini levelnya udah sekelas profesor. Atau ibaratnya perpustakaan Alexandria kuno, di mana kalian bisa akses semua ilmu biologi, fisika, dan sejarah dalam hitungan detik. Kalian mungkin mikir, kenapa sih lini masa ini menyusutnya cepat banget? Jawabannya ada di konsep yang namanya orders of magnitude atau efek pengganda. Sekarang ini AI udah bertindak sebagai peneliti untuk membangun versi AI berikutnya yang eksponensial lebih pintar, belajar sendiri tanpa butuh campur tangan kita. Bayangin, peneliti AI bikin AI baru yang kemudian nyiptain peneliti AI yang jauh lebih cerdas lagi. Kurva eksponensial yang gila inilah yang bikin para ahli yakin kalau kita bakal nyampe ke Artificial General Intelligence sebelum tahun 2030. Lanjut ke bagian kedua, pelajaran dari revolusi teknologi. Di sini kita bakal lihat gimana sejarah itu selalu berulang. Setiap ada lompatan teknologi besar, pasti selalu dibarengin sama rasa skeptis. Banyak yang nganggap AI ini paling cuma tren sesat aja dong. Tapi coba kita lihat perbandingan historis ini. Di tahun 1500-an ada mesin cetak Gutenberg, terus mesin tekstil di 1800-an, dan internet di tahun 80-an. Semuanya memicu protes massal karena orang takut kerjaan mereka hilang. Tapi AI ini beda banget secara fundamental. Teknologi-teknologi sebelumnya itu menggantikan tenaga fisik manusia, sementara AI dirancang untuk menggantikan kemampuan berpikir manusia. Masuk ke bagian ketiga, arus modal menuju AI. Istilah gampangnya, follow the money. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah pasar keuangan itu nggak pernah bohong. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari transisi ekonomi masif kita. Perhatiin kontras yang lumayan tajam di diagram ini. Perusahaan super menguntungkan kayak Meta aja memangkas 8.000 pekerjaannya. Dan diproyeksikan bakal ada 45.000 pekerjaan teknologi yang hilang di tahun 2026. Secara netral, kita bisa ngelihat kalau raksasa-raksasa ini lagi nebangin jumlah tenaga kerja manusia, sambil gila-gilaan menuangkan seluruh modal global mereka ke pengembangan AI. Angka 18 ini mungkin kelihatan biasa aja buat kalian, tapi ini tuh momen yang cukup bikin jaw drop. Ini adalah harga saham Figma. Saham raksasa perangkat lunak desain ini anjlok tajam dari 120 waktu mereka IPO, nyungsep ke angka 18. Kenapa coba? Ya karena pasar modal tahu banget, bentar lagi alat membuat kode atau coding berbasis AI bakal menggantiin kebutuhan untuk merancang perangkat lunak yang kompleks secara manual. Dan gak cuma Figma, aplikasi belajar bahasa raksasa kayak Duolingo juga ngalamin penurunan valuasi saham yang parah. Pengguna mulai beralih pakai model bahasa AI buat dapat interaksi dan latihan secara instan, serta dipersonalisasi penuh. Ini jadi bukti nyata kalau lagi ada semacam wipeout atau sapuan sistemik terhadap modal bisnis perangkat lunak yang tradisional. Bagian keempat, ancaman pekerjaan kerah putih atau matinya sang analis.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalau revolusi dulu nyasar pekerja kerah biru, target pertama agentic AI justru pengacara, akuntan, dan analis investasi tingkat tinggi. Coba lihat efisiensi waktu yang brutal ini. Dari sumber kita, sebuah pemodelan keuangan yang tadinya butuh 3 hari kerja manual dengan fokus penuh oleh analis manusia untuk ngitung resiko, Sharpe ratios, dan model faktor, kini bisa dieksekusi dengan sangat akurat oleh agentic AI cuma dalam waktu 1 jam. Bayangin aja dampaknya pada kebutuhan staf analis di Wall Street. Kalau kita telusuri peta jalannya, lintasan AI ini sangat masuk akal. Kita mulai dari tahap pembuatan konten di tahun 2024. Saat ini, kita udah masuk ke tahap persepsi dan penalaran lewat agentic AI yang siap ambil alih pekerjaan kerah putih. Terus setelah itu apa? Physical AI atau robot humanoid yang bakal datang sebentar lagi untuk menggantikan tenaga kerja fisik. Perusahaan kayak Figure dan Tesla lagi naikin skala produksi robot humanoid mereka cepet banget. Kalau sekarang biayanya ada di angka 500 jutaan, diproyeksikan ini bakal merosot tajam sampai sekitar 50 juta rupiah aja per unit. Bayangin, dengan harga setara laptop high-end, robot-robot yang diproduksi massal ini bakal segera ngegantiin pekerja pabrik secara total. Lanjut ke bagian kelima, perlombaan kecerdasan super geopolitik. Ini udah jadi sprint di skala global. Akselerasi AI ini tuh udah nggak bisa dihentikan karena udah beralih jadi isu keamanan tingkat dewa. Kalian nyadar nggak kemana larinya perusahaan tambang Bitcoin belakangan ini? Secara mengejutkan, perusahaan kayak Core Scientific, Iron, dan Mara itu udah benar-benar ninggalin kripto. Misi baru mereka, seperti yang tertulis di kutipan ini, adalah ngubah desain fasilitas mereka jadi pusat data khusus AI yang padat dan super efisien energinya. Fokusnya udah bergeser sepenuhnya. Dan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok itu lagi ngegelontorin dana gila-gilaan ke jaringan energi dan pusat data. Secara objektif, mereka memperlakukan ini persis kayak perlombaan senjata nuklir zaman dulu. Bangsa manapun yang nyampe ke AGI duluan, mereka yang bakal megang kendali mutlak atas keamanan cyber dan ekonomi seluruh dunia. Dampak ekonominya bakal nyiptain realitas baru yang lumayan ngeri. Mereka yang manfaatin AI bakal dapat peningkatan kecerdasan 100 kali lipat dan melesat ke puncak. Sementara yang ngabaikan, bakal tertinggal dalam jurang kesenjangan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan diproyeksikan lebih dari 800 miliar. Kita udah mulai ngelihat solo entrepreneur yang pakai AI buat bikin aplikasi raksasa cuma dalam semalam, ngantiin posisi founder teknis dari masa lalu. Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini membangun fondasi ke bagian ke-6, cara bertahan hidup di era AI mengandalkan sentuhan manusia. Setelah dihantam data-data yang lumayan bikin deg-degan tadi, yuk kita turunin temponya. Ada sebuah sekoci penyelamat yang sangat jelas buat kita. Namanya kerangka sentuhan manusia. Ini mencakup kepemimpinan, empati, visi, dan judgement atau penilaian. Gini deh, AI mungkin bisa ngitung probabilitas Kelly Criterion buat sebuah portofolio dengan kalkulasi yang tanpa celah. Tapi AI itu nggak punya visi dan pastinya nggak punya judgement manusiawi untuk nentuin apakah tombol eksekusi transaksi itu beneran harus ditekan atau enggak. Nah, buat kalian Gen Z dan para profesional muda, ini ngebuka jalur karir baru yang kebal masa depan. Coba lirik posisi-posisi ini. Prompt Engineer, Arsitek AI, Kreator Digital AI, Spesialis Etika AI, dan Manajer Resiko. Peran-peran baru ini sangat spesifik dan benar-benar butuh perpaduan manis antara pemahaman teknis soal AI dan rasa tanggung jawab manusiawi. Saran saya, jangan sampai mengulang sejarah dengan jadi orang yang teriak-teriak memprotes kehadiran mesin di jalanan. Jadilah sang inovator. Beradaptasilah. Pelajari gimana cara manfaatin AI buat ningkatin kapasitas diri kalian dan jadikan itu batu loncatan buat naik level di ekonomi yang baru ini. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kalian. Dengan prediksi kalau Artificial General Intelligence bakal tiba sebelum tahun 2030, otomatisasi besar-besaran itu udah pasti datang. Nah, apakah kalian cuma bakal jadi korban yang memprotes perubahan itu? Atau kalian yang bakal memimpin perubahannya? Pilihan adaptasi karir kalian saat ini, hari ini juga menentukan segalanya. Makasih banyak udah dengerin Beda Data kali ini, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.